rapat pleno terbuka tingkat kabupaten. Pantauan Tribun Papua Barat pada Selasa malam, Ketua Bawaslu Fakfak Arifin Takamokan membacakan rekomendasi dari Bawaslu terkait atensi khusus untuk Distrik Kokas. Pembacaan atensi khusus berupa rekomendasi dari Bawaslu Fakfak tersebut dimonitor langsung Ketua Bawaslu Papua Barat Elias Idi. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Papua Barat, Aldi Bimantara. Silakan rekan Aldi. Ya baik, halo Mei dan juga Tribuners, dilaporkan dari Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Selama 3 hari berturut-turut proses rekapitulasi penetapan hasil suara pemilu 2024 tingkat Kabupaten Fakfak telah dilakukan. Dan pagi ini sudah dilakukan pengesahan untuk hasil pleno proses rekapitulasi perhitungan suara dan penetapan hasil pemilu 2024 tingkat Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat. Mei dan juga pemirsa dilaporkan dari Kabupaten Fakfak Papua Barat pada rapat pleno hari ketiga yang kemudian dilaksanakan pada kemarin Selasa 5 Maret 2024 tepat sekiranya pukul 11.30 waktu Indonesia Timur atau tengah malam tadi, yang memang terus berlangsung ini prosesnya. Ada kejadian menarik di mana dalam memberikan atensi khusus terhadap dugaan adanya suara gaib caleg DPR RI di Distrik Kokas, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat ini memberikan rekomendasi untuk membuka langsung kotak suara di dalam forum rapat pleno terbuka tingkat Kabupaten Fakfak Papua Barat yang berlangsung di Gedung Diklat Pemda Fakfak, maksud saya di Kelurahan Wagom, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Mei dan juga pemirsa, pembacaan atensi khusus berupa rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Fakfak ini juga dimonitor langsung oleh Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat, Elias Idi, yang langsung datang dari Ibu Kota Provinsi Papua Barat, Manokwari, ke Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Mei dan juga pemirsa, dalam kesempatan wawancara kami bersama dengan Ketua Bawaslu Fakfak Arifin Takamokan, ia menyebutkan bahwa apa yang ingin pihaknya lakukan dalam hal ini Bawaslu Fakfak ingin menyampaikan tentu untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses pelaksanaan pemilu dari berbulan-bulan yang lalu. Mei dan juga pemirsa, Arifin Takamokan menyebutkan pihaknya merekomendasikan atensi khusus soal Distrik Kokas dalam pemilu 2024 sesuai surat rekomendasi nomor 177 garing P.02.02 garing K.PB strip 01 garing 03 garing 2024. Ini kaitannya dengan sifat segera perihal rekomendasi pengecekan dan atau rekapitulasi ulang data hasil DPR RI. Mei dan juga pemirsa, dikatakan Arifin Takamokan, khususnya data hasil DPR RI yang termuat dalam sertifikat rekomendasi hasil perhitungan perolehan suara terhadap hasil rapat pleno penetapan panitia Distrik Kokas Fakfak ini tentunya perlu untuk mendapatkan proses perhitungan ulang karena memang apabila memang terbukti atau terjadinya kejanggalan gitu. Mei dan juga pemirsa, pihaknya juga meminta KPU Fakfak untuk melakukan pembetulan data melalui pengecekan atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara terhadap hasil yang ditetapkan pasca pleno di tingkat Distrik Kokas. Mei dan juga pemirsa, Arifin Takamokan menambahkan bahwa pembetulan data ini diambil apabila ada ketidaksesuaian data sebagai bentuk asas transparansi demi terwujudnya pemilu yang bermartabat dan juga berintegritas. Mei dan juga pemirsa, permintaan ini juga secara khusus pihaknya mengambil berdasarkan kesimpulan 007 dan 009 serta informasi terkait hasil yang ditetapkan pasca pleno panitia pemilihan distrik Kokas beberapa waktu lalu. Mei dan juga pemirsa, merujuk pasal 399 ayat 1, pihaknya juga secara ketetapan hukum wajib menerima dan memutuskan adanya dugaan pelanggaran penyimpangan atau kesalahan dalam proses rekapitulasi hasil perhitungan suara peserta pemilu 2024. Untuk itu, pihak Bawaslu Fakfak meminta kepada KPUD dalam forum rapat pleno terbuka tadi malam untuk dapat kemudian membuka kotak suara kembali untuk memastikan kesesuaian antara form C hasil dan form D hasil. Sekedar diketahui, Mei dan juga
Pemirsa, permintaan Bawaslu Fakfak tersebut ini disesuaikan juga dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilu, Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2019 tentang pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilu, kemudian merujuk pula pada Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang pengawasan pemilu dan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu. Dan berdasarkan pantauan kami, Mei dan juga pemirsa dalam rapat pleno tersebut, ini memang sudah dilakukan perhitungan suara ulang ya, pihak Bawaslu dan juga KPU yang langsung sendiri membuka kotak suara, dan ini tentunya hasil yang mengejutkan karena untuk Partai Golkar sendiri untuk suara partai memperoleh suara 0, kemudian untuk pasangan nomor urut 1 atas nama Roma Megawanti memperoleh suara sah 82 suara sah, kemudian untuk pasangan calon nomor urut 2 ini Alphonse Manibui memperoleh suara 10 suara sah, dan kemudian nomor urut 3 dari Partai Golkar Muhammad Uswanas memperoleh sebanyak 1.203 suara sah. Dari perolehan suara ini yang memang kemudian diduga adanya terjadi penggelembungan suara atau suara siluman begitu, namun nyatanya dalam rapat pleno tersebut setelah dilakukan pembukaan kotak suara dan melakukan proses perhitungan ulang, ternyata hasil ini sama dengan hasil tingkat distrik. Memang tidak ada terjadinya penggelembungan suara sama sekali. Untuk itu memang dari pihak dari pasangan Alphonse Manibu yang memang sebelumnya berkeberatan ya atas hasil dari distrik Kokas ini, dan juga kemudian menuding pihak dari nomor 3 Muhammad Uswanas yang kemudian telah melakukan penggelembungan suara, namun ini kemudian masih dikaji lagi lebih lanjut dan memang sudah kemudian masih dalam proses untuk ditetapkan. Dan Mei dan juga pemirsa, untuk sementara itu yang dapat kami update untuk Mei dan juga pemirsa terkait dengan proses dibukanya kotak suara dan perhitungan suara kembali untuk DPR RI daerah pemilihan Papua Barat, khususnya di Distrik Kokas, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Laporan jurnalis Tribun Papuabarat.com Aldi Bimantara langsung dari Fakfak, Papua Barat, kembali ke Mei di studio. Terima kasih rekan Aldi Bimantara atas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.